Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk token dan juga koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas soal Fedchain dan juga GRT sesuai dengan requestan dari Mahkota Jaya. Oke, langsung aja tanpa buang-buang waktu guys. Jadi pertama kita akan bahas Fedchain ya, atau VeChain. Nama tokennya atau koinnya adalah Fed, teman-teman. Jadi Fed ini adalah sebuah apa namanya, blockchain layer pertama, di mana dia ini merupakan project yang memang tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang transaksi, kemudian juga skalabilitas yang lebih luas. Kemudian Fed ini juga mengusung proof of stake ya, yang tentunya dia akan lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi tagline-nya di tahun ini 2023 adalah menjadi sebuah project yang ramah lingkungan. VeChain sendiri atau VeChain itu punya dua token internal, teman-teman. Namanya yang pertama adalah Fed, dan yang kedua adalah VTHO, untuk mengelola dan juga mengintegrasikan public blockchain milik VeChain Tor ini. Jadi yang kita akan bahas sekarang adalah Fed. Untuk PTO-nya kita udah bahas di video yang kemarin. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah nonton di channel ini. Kalau belum, langsung aja klik di YouTube kalian PTO VTHO Andre Greystone. Nanti akan muncul video pembahasan untuk token saudaranya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang Fed-nya ya. Jadi Fed hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp247. Untuk pergerakan hari ini lumayan oke, teman-teman. News terbaru Fed dan juga VTHO kemarin newsnya itu akan listing ke Coinbase. Hari ini dia baru listing, teman-teman, dan kalau kita lihat dari tokennya lumayan ya, volume perdagangannya naik sampai 200% hari ini, dengan peningkatan harga naik 6%. Lumayan lah. Fed punya maksimum supply sampai 86 million. 86 billion, sorry. Berarti 86 miliar, teman-teman. Sementara yang beredar di market sudah sebanyak 72 miliar. Untuk pasarnya dia hampir lengkap ya, hampir di semua exchange tersedia, termasuk Binance, KuCoin, Bithumb, Coinbase juga baru listing tadi. Jadi untuk likuiditas saya rasa VeChain ini nggak ada masalah. Ini bagus tentunya karena dia berhasil menembus market Coinbase yang mana terkenal sangat-sangat ketat dalam hal melisting koin. Berarti VeChain ini bisa bilang sudah terpercaya guys. Jadi Coinbase baru saja melisting ya, ini beritanya kemarin teman-teman. Hari ini dia langsung launching. Saya juga ketinggalan newsnya kalau kalau Fed bakalan launching, teman-teman, sehingga ya oke lah. Sekarang dia udah launching, harganya juga udah naik ya untuk dua token ini, teman-teman, dan tentunya akan nambah rame nih marketnya untuk VeChain sendiri. Dari pemberitaan terbaru, VeChain ini merupakan salah satu koin yang paling populer di Korea. Ya, dia menjadi koin nomor 2 dengan holder terbanyak di Korea, teman-teman. Dan skalabilitas yang dimiliki oleh VeChain ini bisa dibilang sangat-sangat oke sih untuk posisi saat ini ya. Di kala persaingan banyak sekali blockchain-blockchain bermunculan, VeChain salah satu yang bisa survive dengan mengusung teknologi Web3, teman-teman. Di white paper yang ketiga kita udah pernah bahas juga sih di video yang berbeda ya, teman-teman, soal VeChain. Itu kita sudah sempat bahas. Memang fokus mereka saat ini untuk VeChain adalah untuk membangun jaringan yang ramah lingkungan, teman-teman. Dan cukup berhasil, mereka juga ada kerjasama dengan beberapa platform, salah satunya menjadi sponsor di acara apa namanya itu, tarung UFC, teman-teman, UFC ya. Jadi mereka baru aja nih selesai dari New Zealand ke Sydney kalau nggak salah. Itu mereka ada event semacam event UFC ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat dulu dari berita yang lain. Nah, ini acaranya nih, salah satu keseruan UFC 293, yang mana sebelumnya itu ada di New Zealand, sekarang ada di Sydney ya. Jadi mereka menjadi sponsor dan tentunya akan menambah orang, menambah populer untuk proyek ini, sehingga orang-orang juga kenal nih sama yang namanya VeChain. Dia adalah salah satu blockchain yang bisa dibilang cukup hype di beberapa negara. Nah, ini beberapa agenda yang mereka sempat canangkan, teman-teman, di 7 September kemarin ya. Salah satunya yang aku sorotin adalah mereka ada kerjasama sama SingularityNet sama FIFO Partnership. Jadi selain VeChain ini bisa dibilang integrasinya seperti di platform-platform ya menjadi apa namanya sponsor di UFC,
Mereka juga join ternyata sama beberapa project crypto guys. Jadi mereka juga untuk mengembangkan skalabilitas, untuk mendapatkan adopsi yang lebih besar, tentunya mereka membutuhkan project-project yang lain dan ini merupakan project yang bagus sih. Selain itu juga ada project soal NFT ya, NFT XLV sponsorship. Itu terus juga ada pushing the foundation engagement. Jadi ini fokus mereka sekarang nih lagi mencari adopsi yang lebih besar dari community. Makanya mereka ada kayak di mana-mana gitu, muncul di mana-mana ya di banyak platform teman-teman dengan tujuan yaitu tadi. Ini ada integrasi juga dia sama FIFO Smart Chain. Ya, salah satu jaringan blockchain juga yang memang apa namanya bekerja sama saat ini sama VeChain. Terus juga ada nih ada Aquarium WCT. Itu kalau kita lihat dari berita di atas ya ini acara mereka waktu di Korea kemarin ya teman-teman. Ya itu sih fokus daripada VeChain untuk saat ini. Mereka benar-benar berfokus untuk mengembangkan apa namanya ekosistem dari yang mereka punya saat ini supaya lebih banyak orang yang kenal, lebih banyak orang yang hold itu tentunya akan menjadi sebuah ekosistem yang sangat bagus untuk VeChain ke depannya untuk grow up teman-teman. Karena yang namanya project bagus, tapi kalau nggak dikenal sama orang, ya siapa yang mau beli? Kan kayak gitu ya. Nah ini sih terakhir mereka upload soal acara mereka di UFC. Ini gininya nih. Ya itu sih yang mereka sedang kerjakan sekarang teman-teman. Kalau dari upgrade atau apapun mereka kayaknya sih nih kalau kita lihat dari penjelasannya di sini mereka memang senang ya bekerja sama sama beberapa platform untuk melakukan penelitian untuk mencangkup peningkatan pengembangan dan juga aktivitas jaringan dari VeChain. Nah ini baru nih mereka kerjasama sama Reflex CVT Research ya lembaga riset gitu di dunia blockchain yang tentunya mungkin kalau ada hasil-hasil yang apa namanya riset-riset yang bagus yang bisa di-develop di platformnya ya ini akan menjadi berita bagus juga untuk jaringan dari VeChain ke depannya. Ya itu teman-teman cukup banyak ya. Kita akan langsung gimana lihat pergerakan dari harga VeChain hari ini. Setelah dia listing tadi di Coinbase memang harganya sempat spike naik, tapi sekarang udah masuk ke fase koreksi. Untuk malam ini tanggal 13 September teman-teman akan ada rilis data soal CPI, data inflasi dari Amerika Serikat. Saya rasa market akan cukup volatile. Nah, kalau kita fokus sama technical aja nih, posisi dari VeChain saat ini sayang sekali ya dia bisa dibilang breakdown dari support kuat teman-teman sebelumnya ada di kisaran 0,017 tapi sekarang dia berada di level di bawah level tersebut dan menurut saya cukup ya cukup rawan lah teman-teman untuk posisi sekarang ya. VeChain masih dalam tekanan jual yang lumayan mungkin signifikan juga buat market. Setelah kemarin mereka gagal untuk mempertahankan posisi falling wedge di sini, dia justru malah breakdown ya. Niat kita break up, tapi ternyata market realitanya adalah breakdown dengan volume perdagangannya turun, smart money pun juga turun. Bahkan ketika peningkatan volume sampai 200% hari ini karena dia listing di Coinbase itu tidak memberikan sinyal smart money-nya masuk. Jadi bisa dibilang dalam posisi sekarang saya melihat VeChain masih akan ada kemungkinan untuk melanjutkan fase koreksinya ke sekitaran support 0,015 gitu. Jadi menurut saya untuk saat ini belum belum konfirmasi bullish ya, belum ada konfirmasi bullish, market masih sepertinya tertekan. Mungkin akan sangat bagus kalau data inflasi nanti itu inflasinya turun. Nah, itu bisa jadi sentimen yang bagus buat VeChain. Untuk target resistance terdekat itu ada di kisaran 0,017. Kalau dia berhasil tembus lagi, maka targetnya bisa ke 0,02 dolar. Dengan probability target profit kalau dari harga sekarang ke support ke resistance sorry itu profit kemungkinannya adalah di 6% something ya. Kalau dia bisa naik sampai 0,02 berarti bisa naik sampai 32%. Jadi itu potensial buat VeChain sekarang. Untuk kedepannya apakah masih bagus? Menurut saya masih cukup oke buat yang mungkin ada yang invest ya atau mungkin ada yang sangkut masih cukup oke sih buat ditahan dulu mungkin sampai next bull run potensinya masih akan sangat baik untuk VeChain. Now kita akan bahas The Grab atau GRT ya. GRT adalah sebuah aplikasi yang sifatnya adalah untuk analitik data.
terutama proyek-proyek yang berhubungan sama Ethereum. Tapi sekarang mereka udah memperlebar integritas mereka ke banyak blockchain, sehingga dari The Graph sendiri pun juga sudah terintegrasi sama banyak platform. Salah satunya ada Avalanche, Polygon, Arbitrum, Ethereum, Genesis, Phantom, dan juga Celo. Jadi untuk adopsi Web3-nya menurut saya bakalan terus berkembang ke depannya. Jadi karena ini merupakan sebuah platform analitik yang memang tujuannya adalah untuk melakukan analisa market ya, terutama soal proyek-proyek berbasiskan dengan Web3, decentralized exchange, dApps, NFT. Nah, itu contoh-contohnya mereka menyediakan layanan untuk analitiknya. Jadi kalau teman-teman bingung, itu mirip aja kok kayak analitik yang dimiliki oleh CoinMarketCap. Tapi kan CoinMarketCap sifatnya centralized. Dia masih Web2 ya, teman-teman. Tapi kalau The Graph ini benar-benar Web3, di mana yang namanya platform Web3 itu decentralized dan juga dia tidak dikontrol oleh satu institusi manapun. Jadi ini contohnya kalau teman-teman mau melakukan research. Kita pakai yang famous, contohnya ya AAV ya, teman-teman. Ini ada banyak project kok yang bisa kita pantau. Nah, ini contohnya kita masuk ke AAV analitiknya. Di sini kita bisa lihat seperti apa projectnya. Mereka join juga sama Mesari sebagai tambahan data ya, teman-teman. Indeksnya di sini ada, terus kuratornya juga ada, terus harganya gimana, ada sinyal-sinyal di bawah nih. Jadi gitu sih teman-teman, ini ada query fees kalau kita menggunakan GRT seperti apa. Ini datanya masih cukup terbatas ya, karena proyeknya juga masih cenderung di develop teman-teman. Ini untuk alokasi pemilik tokennya seperti ini, kurang lebih. Ini ada namanya Fragment Prime. Dengan wallet ini, dia punya kepemilikan GRT sebanyak 8,9 juta GRT. Gitu sih buat platform analitik. Kurator, ada juga Playground. Ini berupa yang coding-coding gitu guys, saya nggak ngerti yang coding-coding. Jadi kurang lebih itu penjelasan sederhananya untuk GRT. Lalu apa yang mereka kerjakan sekarang, The Graph terus develop, terutama kerjasama dengan proyek-proyek layer kedua. Proyek-proyek yang memang berfokus sama skalabilitas yang luas. Contohnya ya mereka baru aja kerjasama sama Arbitrum, ARB ya nama tokennya. Itu untuk exponential gas saving. Jadi untuk meningkatkan skalabilitas sekaligus efisiensinya untuk gas yang ada di Arbitrum. Tentunya project dari The Graph karena dia merupakan data analitik itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh proyek-proyek lain, teman-teman, untuk dianalisa dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu proyek berbasiskan dengan AI Big Data. Jadi Big Data yang dia punya adalah banyak banget. Mereka juga terintegrasi sama multi-chain, terus juga Arbitrum yang baru ya yang mereka kerjakan, dan juga akan lebih banyak proyek-proyek kedepannya yang akan bekerja sama The Graph sendiri. Gitu sih, ini menurut saya masih sangat-sangat menarik proyek dari The Graph. Mungkin sekarang kondisi dari bear market bikin teman-teman yang udah hold, wah kok harganya turun dan lain sebagainya. Ya memang kenyataannya turun, teman-teman, market memang turun. Dan ya kita akan lihat gimana progres daripada community dari infrastruktur yang akan dibangun oleh The Graph untuk kedepannya. Jadi gitu sih, kita akan langsung membahas, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya supply-nya gimana. Kalau The Graph sendiri untuk supply-nya dia bisa dibilang unlimited supply, sementara yang beredar saat ini ada di 9 miliar GRT. Cukup banyak yang beredar, teman-teman. Untuk pasarnya dia udah listing di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken. Untuk likuiditas nggak ada masalah, dia sama baiknya kayak VeChain. Oke, cukup. Kita akan bahas gimana pergerakan dari harga GRT. GRT turun lumayan signifikan sejak kemarin dia memang sempat bullish di bulan Januari sampai puncaknya Februari ya. Sebulan aja, habis itu harga GRT terus mengalami kemerosotan, teman-teman. Bahkan sekarang ini udah rawan banget dia ongoing untuk tembus level support di kisaran harga 0,08. Menurut saya posisi GRT ini rawan banget sih. Ada kemungkinan dia bakalan kembali melanjutkan penurunan. Sementara kalau dari segi indikator RSI, kelihatannya sih indikatornya udah mulai naik ya. Ini ada indikasi bullish divergence tercipta, sementara dari pergerakannya masih cenderung turun. Hopefully kalau kita dapat satu candle bagus hari ini, apalagi ada rilis data CPI, kalau bisa
Ya, semoga bullish sih buat market ya. Buat GRT, karena kalau kita lihat dari tekanan jualnya kayaknya udah lumayan signifikan nih tekanan jualnya sejak Agustus kemarin tanggal 13 sampai hari ini udah sebulan lamanya tekanan jual GRT ini lumayan tinggi. Smart money-nya pun juga makin lama makin dikit di market. Jadi benar-benar kurang sentimen lah GRT ya secara pergerakan. Gitu, kalau kita lihat dari teknikal yang lebih kecil, teman-teman, smart money benar-benar tidak tertarik kayaknya sama GRT. Kecil banget, volumenya pun juga sangat-sangat minim untuk saat ini. Kayaknya market memang lagi berfokus sekali sama Bitcoin. Kelihatan dari BTC Dominance yang udah meroket terus. Sehingga altcoin rata-rata memang pada tertekan untuk posisi harga sekarang ini. Untuk targetnya GRT kalau bisa tembus ke kisaran 0,09 itu udah di posisi aman lagi. Tapi kalau posisi-posisi sekarang menurut saya rawan banget nih untuk GRT kembali merosot. Kalau untuk next support yang kuat ada di kisaran 0,05. Sangat dalam ya, tapi kalau support-support minor itu di 0,07 itu juga sudah ada, teman-teman. Ada potensi juga dia bisa ketahan di area tersebut bila mana nanti tekanan jualnya lumayan signifikan. Jadi saya rasa untuk hari ini menunggu data CPI apakah naik atau turun, kita akan lihat aja gimana kondisi market, tidak berusaha buat coba nebak-nebak ya. Tapi untuk progress, hopefully GRT bisa tetap survive buat kedepannya. Jadi paling gitu aja buat pembahasan GRT, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti kalau menarik kita akan coba untuk ulas di next video. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita, teman-teman yang punya Telegram silahkan join ya. Kita di sini bisa diskusi dan juga aku selalu update informasi-informasi terbaru kalau ada di dunia kripto. Ada informasi apa kita akan selalu update biar teman-teman juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru ya. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.